Inti dari acara panen serentak P2L adalah melakukan panen P2L se-Indonesia yang digelar secara virtual melalui video conference bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menyampaikan bahwa sektor pertanian harus mengalami perubahan dan perkembangan. Begitu pula munculnya pelaku pertanian yang mampu memberikan inovasi dalam sektor pertanian di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Petani adalah pahlawan penyelamat kehidupan bangsa. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, dunia pertanian sejatinya membutuhkan regenerasi, khususnya keterlibatan tangan generasi milenial dan generasi masa depan yang vital dalam mentransfer kemampuan penggunaan dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Transformasi pertanian mau atau tidak mau memang akan mengubah cara kita menjalani manajemen usaha pertanian. Tidak dengan cara lama dalam menyelesaikan masalah peningkatan produktivitas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pada Hari Tani Nasional, saya berharap akan lahir aktor-aktor hebat dalam dunia pertanian Indonesia di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Titip Pak Gubernur, titip para bupati, titipkan pada para camat, para kepala desa lurah. Pertanian sesuatu yang menjanjikan pasti bagi kehidupan rakyat yang makin baik. Temukan tokoh-tokoh tani yang mampu menjadi engineering, menjadi prima kekuatan, melakukan social engineering pertanian. Kalau di setiap kabupaten, setiap provinsi lahir tokoh-tokoh milenial tani seperti apa yang telah pernah dilihat di beberapa tempat, yang lain ikut tergerak. Ada yang mendapatkan 1 bulan 80 juta, ada yang mendapatkan 200 juta, ada yang mendapatkan 400 juta dalam 1 bulan. Mereka berkelompok. Petani muda itu memiliki intuisi yang lebih tajam dari kita-kita ini. Petani milenial itu memiliki network yang kadang-kadang di luar batas kemampuan memprediksi apa yang dia miliki. Digitalisasi, pendekatan-pendekatan global telah menyatukan mereka dalam mendunia. Kalau para gubernur, kalau para kepala dinas, para bupati dan kepala dinasnya menemukan dan mendorong petani-petani milenial, maka kekuatan pertanian akan bertambah lebih baik. Kami berharap jajaran dirjen teknis maupun badan yang ada terus mendorong agar petani-petani muda akan tampil di setiap aktivitas pertanian. Di hortikultura harus ada. Pada pagi hari ini kita memperingati Hari Tani Nasional dalam rangka panen pekarangan pangan, ya. Dimana kita tahu bahwa apabila pekarangan ini dioptimalkan, diintensifkan pengelolaannya, maka akan diperoleh hasil yang cukup bagus dalam rangka sebagai pendamping program pangan yang memakai lahan sawah teknis atau ladang yang lain. Oleh karena itulah, mengingat bahwa apabila upaya ini lahan-lahan tidur khususnya yang kurang dimanfaatkan, apabila betul-betul dimanfaatkan, memberikan satu nilai tambah, value added, yang tentu saja berkaitan dengan masalah regulasi ekonomi pendapatan daripada warga. Karena secara umum pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup bagus, ya. Kita termasuk penyangga pangan tingkat provinsi dan nasional. Ditambahkan oleh Syahrul Yassin Limpo, mekanisasi pertanian mutlak dibutuhkan dalam aspek pertanian. Dengan mekanisasi yang baik, hasil pertanian dapat melimpah dan berisiko rendah kehilangan hasil panen. Oleh karena itu kepada pimpinan-pimpinan perbankan
melalui Hari Tani ini saya berharap tidak segan, tidak terlalu sulit lagi, tidak ribet banget membuat perguliran dana kepada para petani yang ada. Saya berharap jaminan PPL, jaminan dinas-dinas pertanian cukup. Menteri Pertanian siap menjadi bagian dari jaminan pertanian. Yang terakhir saya titipkan kepada seluruh jajaran eselon 1. Tahun depan saya berharap kita masuk kepada hadirnya mekanisasi yang lebih intens di seluruh provinsi dan kabupaten Cirebon. Tanpa teknologi dan mekanisasi, maka produktivitas tidak bisa kita rubah secara signifikan. Kita membutuhkan teknologi, kita butuhkan mekanisasi, dan tahun depan kita masuk seperti itu. Pak Sekjen, saya titipkan pikiran ini. Tahun depan itu mekanisasi lebih intensif sehingga akselerasinya bisa lebih tinggi. Paling tidak mekanisasi yang baik membuat losisnya makin rendah. Kalau semua dilakukan secara manual, losisnya pasti terjadi di atas 9 sampai 13%. Dengan mekanisasi, losisnya bisa diturunkan sampai losis itu kehilangan hasil sampai di bawah 5 sampai 3%. Saya kira jangan kita buang ini. Kalau begitu, sisa ini perbankan. Kalau begitu, gulirkan uangmu di mekanisasi pertanian. Kalau BRI mau, kita tanda tangan. Aku bicara apa adanya lah, supaya bisa lebih clear. Karena besok, ya, insya Allah tahun ini pertanian akan mampu menyangga apa yang ada menjadi harapan dan rakyat. Kami jaga kebutuhan rakyat yang ada sesuai perintah Bapak Presiden. Tahun depan, tantangan yang kita tidak bisa prediksikan, apakah makin baik atau tidak. Tapi bagi kami di pertanian, tidak ada pertanian yang harus jeda. Maafkan saya Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, Kementerian Pertanian, tidak ada pertanian yang harus istirahat. Tidak ada. Hari Minggu pun di dalam kondisi yang seperti ini, tetap pertanian harus kerja. Minimal melakukan monitoring dan deteksi terhadap semua sektor-sektor dasar pertanian. Kenapa? Tidak ada orang yang istirahat makan kecuali puasa. Oleh karena itu pertanian tidak boleh istirahat. Yang lain boleh tidur nyenyak. Apalagi di situasi COVID seperti ini. Apalagi sudah ada perintah Bapak Presiden untuk melakukan langkah ekstra ordinary mempersiapkan pertanian. Kalau begitu, perintah saya sebagai Menteri Pertanian kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, tidak ada waktu jeda. Lakukan semaksimal mungkin, melakukan akselerasi seperlunya untuk menghadirkan pertanian yang makin baik. Pasti saja membutuhkan keringat, membutuhkan langkah, membutuhkan bahkan pengorbanan waktu yang cukup, bahkan membutuhkan pengorbanan perasaan mungkin saja seperti itu. Tapi ingat, pertanian adalah kebutuhan makan seluruh rakyat Indonesia, dan makan itu adalah menjadi bagian dari ibadah kita sama-sama. Selamat Hari Ulang Tahun Pertanian, selamat Hari Pertanian Indonesia. Terus bersemangat, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semua, sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai dengan baik demi cita-cita mewujudkan sekali lagi pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo. Menurutnya, memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif bertujuan untuk menambah penghasilan warga dan mengurangi biaya pengeluaran belanja tiap harinya. Kami dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Ketahanan Pangan tentunya dalam peringatan Hari Tani Nasional ini tadi sudah dengan tema untuk memanfaatkan pekarangan yang ada, karena
saat ini kami di Dinas Pertanian juga ada bantuan kepada kabupaten-kabupaten untuk P2L, pekarangan pangan lestari, di mana tujuannya agar khususnya para ibu-ibu yang tidak bekerja di sawah dan sebagainya, punya pekarangan, bisa dimanfaatkan untuk tambahan penghasilan. Karena dengan adanya P2L ini tentunya bisa mengurangi pengeluaran setiap harinya untuk belanja di rumah tangganya. Mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dinilai memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai jaring pengaman sosial ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Atas bantuannya dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung yang memfasilitasi ini semua, sehingga peringatan Hari Tani Nasional tahun 2020 ini bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Salah satu kegiatan kita ambil dari Pekarangan Pangan Lestari, karena kegiatan Pekarangan Pangan Lestari bisa dijadikan salah satu program jaring sosial dalam pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk masyarakat yang terdampak dari COVID-19.